الرحمن الرحيم. Malam hari ini kita akan belajar pasal yang pertama. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min sebagian dari. Ya, min itu artinya sebagian dari atau salah satu dari. Alamat. Alamat itu jamaknya alam. Alam itu tunggal, jamaknya alamat. Apa itu alam atau alamat? Tanda. Jadi kalau misalnya kita mau tidak lupa biar ingat suatu tempat, biasanya kita kasih tanda. Rumah biar jelas ini rumahnya siapa, biar kita nggak salah nih kalau rumahnya macam-macam kembar semua gitu kan, perumahan biasanya kasih tanda, entah nomor, entah mungkin pohon, ini sebagai tanda. Nah, salah satu tanda min alamat, ya, salah satu tanda al-i'timad. Jadi min alamatil i'timad. Al-i'timad itu apa? Bersandar. Ya, i'timad itu artinya bersandar. Bersandar itu bagaimana? Nih, ini ada bantal nih, ya. Kemudian ada kayu di belakangnya, kursi. Saya bersandar nih. Kenapa bersandar? Biar nggak jatuh, biar enak. Ini namanya bersandar. Orang pakai tongkat, maka dia bersandar pada tongkat. Tongkatnya dijadikan tumpuan. Bersandar artinya menumpukan segala kekuatannya, semua kekuatannya pada sesuatu. Itu namanya bersandar. Jadi kita punya kekuatan semua diletakkan pada sesuatu, itu bersandar. Punggung saya, badan saya, semua kekuatan saya tempelkan di sini. Nah, ini namanya senderan kata orang Jawa. Bahasa Indonesianya bersandar. Bahasa Arabnya al-i'timad. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal. Tapi ini bersandarnya bukan pada tembok. Bersandarnya bukan pada dinding. Bersandarnya bukan pada tongkat yang dia pegang. Bersandarnya bukan pada bangku di tempat dia itu duduk, tapi bersandar pada amal. Bersandar pada amal. Artinya apa? Dia tumpukan semua kekuatannya, semua harapannya kepada amal. Ya, harapannya ditaruh pada amal. Kekuatannya diserahkan kepada amal. Berarti dia pasrah kepada amal. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja. Nuqsan itu artinya kurang, berkurang. Dari penuh jadi tinggal separuh. Nah, itu ada pengurangan. Ini namanya nuqsan. Apa yang berkurang? Ar-raja. Raja itu adalah harapan, bukan roja. Kalau roja itu namanya kembali. Tapi ini roja pakai hamzah. Ya, roja pakai hamzah. Nah, roja itu adalah harapan. Salah satu tanda seseorang bersandar, menumpukan harapannya. Ya, kepada apa? Kepada amal. Nuqsanur roja. Ketika harapannya itu jadi berkurang, harapannya berkurang. Kata para ulama, bab pertama ini merupakan bab tentang masalah fiqhus sabab. Fiqhus sabab. Apa itu fiqhus sabab? Ada fikih ta'amulat, ada fikih zakat, ya, ada fikih nikah. Nah, ini ada fikih sabab. Fikih sabab apa itu? Ilmu yang menjelaskan tentang pemahaman yang berkaitan dengan sarana. Sarana. Nah, kalau orang paham betul nih bab sarana ini, pemahamannya sarananya benar, hidupnya enak. Kalau pemahaman tentang sarana salah, hidupnya nanti nggak enak. Hidupnya enggak enak. Fiqhus sabab. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi sarana-sarana yang diperlukan. Contoh, orang bersandar pada zikirnya. Dah, zikir saya banyak, pasti saya masuk surga. Ujub dia, berbangga diri. Enggak seperti saya, dia zikirnya cuma dikit. Betul kita amal soleh.
Karena sarana ada sarana duniawi, ada sarana ukhrawi, ada sarana duniawi wa ukhrawi. Silaturahim itu bisa mendatangkan rezeki. Bekti sama orang tua bisa mendatangkan rezeki. Ini sarana dunia sekaligus sarana ukhrawi akhirat. Kenapa? Karena kalau kita silaturahim, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kita bakti kepada orang tua, Allah akan turunkan ridhonya kepada kita. Ini jadi dua ini, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Lah kita mau dekat sama Allah. Bagaimana mau dekat sama Allah? Mau dekat sama Allah, ya ayo kita banyak sholat. Sholat wajib dijalankan, sunnahnya diperbanyak. Mau dekat sama Allah, ya ayo yang banyak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Mau dekat sama Allah, ya ayo yang banyak kita istighfar. Mau dekat sama Allah, ya ayo yang banyak kita sedekah. Mau dekat sama Allah, ya ayo lakukan amal soleh. Memang itu kendaraan untuk dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman jangan sampai kendaraannya dijadikan apa? Sandaran. Atau kendaraannya dijadikan alat untuk maksiat. Nah ini rada aneh ya. Amal soleh dijadikan alat untuk maksiat. Contoh, dia banyak sholat, dia banyak zikir, dia banyak puasa, dia banyak sedekah. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Ini kendaraan, tapi sama dia dijadikan kendaraan untuk ujub. Lihat ini. Gak ada ini satu kampung yang sholatnya seperti aku. Gak ada satu kampung yang sedekahnya seperti saya. Bahkan satu kota, saya orang yang paling hebat sedekah. Gak ada loh orang yang rajin belajarnya seperti saya, berbangga di diri. Ini amal soleh dijadikan kendaraan untuk maksiat. Naudzubillah min dzalik. Bahkan untuk menyombongkan diri, siapalah dia. Dengan amal solehnya dia merasa punya pangkat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga boleh merendahkan orang lain, boleh menghinakan orang lain. Yang seperti ini amal solehnya jadi kendaraan yang gak baik. Jadi kendaraan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ibn Athaillah mengajarkan pakai itu kendaraan ya, jangan diandalkan dan jangan digunakan untuk maksiat. Suruh amal soleh. Yang mau ke surga masa gak amal soleh? Mau ke surga ya harus amal soleh. Mau dapat ampunannya Allah ya harus istighfar. Tapi semua itu gak boleh diandalkan sama. Mau dapat surganya Allah Ta'ala harus dia amal soleh, gak boleh mengandalkan amal solehnya. Nah terus siapa yang diandalkan? La ilaha illallah. Makanya dikatakan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Katakan cuman yang ada Allah yang Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Yang ada ya hanya Allah yang Maha Esa. Allahus samad, dan Allah inilah tempatnya bergantung. Kalau mau bersandar, mau bergantung ya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu udah dijamin masuk surga atau bagaimana? Kalau Nabi enggak masuk surganya, enggak ada yang boleh masuk. Saya mau nanya, setelah dijamin masuk surga, apakah Rasulullah mengandalkan jaminan Allah ini? Ini jaminan Allah. Apakah diandalkan? Enggak. Siapa yang diandalkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian sholat sampai hatta tawarramat qadamah. Beliau sholat sampai kedua kakinya bengkak. Ya, sholat sampai kedua kakinya bengkak. Kemudian puasa atau enggak puasa? Puasa. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi SAW sudah dijamin masuk surga, amalannya masih luar biasa. Dan beliau mengatakan tidak ada satu orang pun masuk surga karena amal solehnya. Ngajari umatnya, gak ada yang masuk surga karena amal soleh, gak ada. Jangan andalkan amal solehmu. Semua masuk surga itu berkat rahmatnya Allah. Karena dirahmati Allah, disayang sama Allah, maka bisa masuk surga. Ini Nabi ngajarin kita semua loh. Beliau yang amalnya luar biasa itu ngajarin, tidak ada satupun masuk surga karena amal solehnya.